Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, nama Ibu Silva. Ibu sebagai guru bidang studi PKN, mungkin kalian di sini sudah mengenal Ibu semua ya. Selamat bagi kalian yang sudah naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini Ibu akan membahas bab pertama, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Nah, di sini ada arti Pancasila. Pancasila sering disebut sebagai dasar negara atau filosofis groundslug, ideologi dan statside. Dengan kata lain, arti Pancasila itu digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara. Jadi artinya itu, arti Pancasila itu yaitu sebagai pengatur penyelenggaraan negara. Nah, di sini ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tadi kan artinya. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu diresmikan pada tanggal 18 Agustus sesuai keputusan sidang PPKI. Nah, mungkin kalian di sini masih ingat materi yang di kelas 1. Nah, di sini kan kita ada membahas BPUPKI, ada PPKI. Nah, ada beberapa sidang. Nah, di situ terdapat peresmian Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua itu, dalam undang-undang tercantum Pancasila secara yuridis atau sah. Nah, dalam pembukaan undang-undang itu kan ada poin Pancasila. Nah, itu dia secara yuridis atau sah. Jadi artinya itu sistem negara berdasarkan nilai Pancasila dan berpedoman pada undang-undang. Nah, nilai Pancasila itu kan ada di dalam undang-undang. Jadi pedomannya itu ada di dalam undang-undang. Nah, yang ketiga itu Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa nilai-nilai yang terkandung menjadi dasar penyelenggaraan sistem negara Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila itu yang terkandung sebagai penyelenggaraan sistem negara itu terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada lagi dimensi nilai Pancasila atau ruang nilai Pancasila. Nah, ada 3 poin. Yang pertama itu realitas atau nyata. Nah, apa sih arti realitas atau nyata? Nah, nilai yang terkandung nyata, secara nyata, nilai Pancasila yang terkandung nyata dan berkembang di masyarakat. Karena nilai Pancasila itu kan bersumber dari nilai-nilai keseharian ya, keseharian kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua itu idealitas. Idealitas itu sebagai objek dalam penyelenggaraan negara lebih baik. Kemudian yang ketiga itu fleksibilitas, terbuka bagi tafsir baru memenuhi kebutuhan zaman yang terus berubah. Jadi Pancasila itu yaitu terbuka bagi tafsir mana saja sebagai pemenuhan kebutuhan zaman. Zaman itu kan terus berubah. Jadi Pancasila itu mengikuti zaman seperti itu. Di sini ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kedudukannya itu ada 5 kedudukan ya. Nah, yang pertama itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Nah, yang kedua itu suasana kebatinan. Ketiga itu cita-cita hukum baik tertulis atau tidak tertulis. Nah, yang keempat itu sebagai norma. Nah, kelima itu sumber semangat. Jadi di sini Ibu tidak jelaskan satu-satu. Nanti ada di buku yang kalian sudah dapatkan. Nah, di sini ada arti penting. Ini ada arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Kalau sebelumnya itu kan hanya arti Pancasila sebagai dasar negara. Kalau di sini kita akan spesifik lagi. Arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada beberapa poinnya sampai 5. Yang pertama itu asas berdirinya negara Indonesia. Karena sebuah negara itu membutuhkan dasar negara, fondasi, aturan. Maka dari itu
tanggal 18 Agustus itu Pancasila resmi menjadi dasar negara. Yang kedua itu dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Karena dasar itu pondasi aturan, nah kemudian yang kedua ini dasar penyelenggaraan kehidupan. Ya. Yang ketiga itu dasar hukum tertib nasional. Karena Pancasila itu sebagai dasar, nah dia itu juga berlaku sebagai tertib hukum, aturan ya, aturan untuk mengatur setiap tingkah laku manusia. Nah, yang keempat itu menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kokoh karena tanggal 18 Agustus Pancasila ini diresmikan, maka dari itu menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kokoh karena ada aturan atau tujuan. Nah, yang kelima itu membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Karena Pancasila itu berisi 5 sila, maka dari itu tujuannya itu Indonesia berkarakter Pancasila. Nah, di sini ada landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Landasan berarti acuan hukum Pancasila. Nah, hukum Pancasila itu bisa dilihat dari beberapa aturan. Nah, yang pertama itu ada pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, dalam pembukaan undang-undang ini kan tertuang Pancasila di alinea keempat. Jadi, mungkin kalian yang dalam upacara itu sering menyebutkan di dalam pembacaan teks undang-undang, di situ kan ada 5 Pancasila. Nah, itu dia secara yuridis atau sah. Nah, yang kedua ini Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1945. Menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Karena undang-undang itu kan tertuang Pancasila, maka dari itu isi dekret presiden salah satunya berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga itu ada Inpres, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Isinya itu menegaskan nilai Pancasila dibaca dan diucapkan sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setiap hari Senin mungkin kalian ada yang bertugas sebagai pembaca teks undang-undang. Nah, ini dibaca dan diucapkan sesuai pembukaan undang-undang. Nah, yang keempat itu ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998. Isinya itu menegaskan posisi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi keempat acuan hukum ini intinya itu sebenarnya ada Pancasila di dalam keempat poin ini ya. Maka dari itu Pancasila itu sebagai dasar negara, fondasi, tujuan, arah untuk mengatur setiap tingkah laku manusia di negara tersebut. Nah, oke, baik. Sekian pemaparan Ibu kali ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap berprestasi di kelas 8. Harus lebih baik lagi ya. Mungkin tugasnya akan Ibu sampaikan setelah materi kali ini. Semoga kalian semua semoga kalian tetap sehat, terus semangat, dikerjakan juga tugas-tugasnya ya. Mungkin sekian materi Ibu dari kali ini. Untuk lebih jelasnya lagi atau kalian masih ada yang kurang paham, bisa chat Ibu melalui WA. Untuk tugasnya akan Ibu lampirkan di video materi selanjutnya. Sukses terus dan kalian harus berprestasi lebih baik dari sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 tugasnya mengerjakan buku paket ya, uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Masing-masing 10 nomor, PG-nya saja langsung di bukunya ya. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, untuk kelas 8 tugasnya mengerjakan uji kompetensi 1 ya.
PG-nya saja nomor 1 sampai 10. Jadi totalnya 20 ya. Udah itu saja tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.